Assalamualaikum. Hello everyone. How are you today? I hope all of you are okay. Preposition of place. Kata depan dalam bahasa Inggris. Preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Berikut adalah preposition of place atau kata depan yang umum dipakai di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, above dan on. Above dan on keduanya sama-sama bermakna di atas. Adapun perbedaannya ialah above digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas objek atau benda lainnya, namun tidak saling menyentuh satu sama lain. Contohnya yaitu the lamp is above the table. The lamp is above the table, yang artinya lampu itu ada di atas meja. Pada kalimat ini terdapat jarak yang memisahkan antara lampu dan meja, maka preposition yang digunakan adalah above. Adapun on digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas objek atau benda lainnya yang permukaannya saling bersentuhan. Contohnya, that book is on the table. That book is on the table, yang artinya buku itu berada di atas meja. Pada contoh ini, permukaan buku dan meja saling bersentuhan satu sama lain. Maka, preposition yang digunakan adalah on. Yang kedua, under dan below. Under dan below. Under dan below keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama bermakna di bawah. Adapun perbedaannya ialah under digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya tertutupi oleh objek atau benda lainnya. Contohnya, your phone is under the pillow. Your phone is under the pillow, yang artinya HP kamu terletak di bawah bantal. Adapun below digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada lebih rendah dibanding objek atau benda lainnya. Contohnya, the cat is below the bird. The cat is below the bird, yang artinya kucing itu berada di bawah burung. Yang ketiga, in dan edge. In dan edge. In bermakna di dalam, sedangkan edge bermakna di. Walaupun secara makna keduanya terlihat sedikit berbeda, namun tidak jarang sebagian orang salah menggunakannya. Berikut penjelasannya. Setidaknya ada dua cara penggunaan in di dalam sebuah kalimat. Yang pertama, in digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berada di dalam objek atau benda yang tertutup. Contohnya, the ball is in the box. The ball is in the box, yang artinya bola itu ada di dalam kotak. Penggunaan yang kedua adalah in digunakan untuk menjelaskan posisi seseorang di suatu tempat secara umum.
tidak spesifik. Contohnya, he lives in Jakarta. He lives in Jakarta, yang artinya dia tinggal di Jakarta. Pada kalimat ini disebutkan bahwa ia tinggal di Jakarta. Namun, keberadaannya secara spesifik tidaklah diketahui. Adapun at digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu atau seseorang tepat di mana objek atau benda itu sedang berada atau spesifik. Contohnya, I'm sitting at the bus stop. I'm sitting at the bus stop, yang artinya saya sedang duduk di halte bis. Contoh lainnya, during pandemic he works at home. During pandemic he works at home, yang artinya selama pandemi dia bekerja di rumah. Berikutnya adalah beside dan next to. Beside dan next to. Keduanya sama-sama bermakna di samping. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Beside dan next to dapat digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di samping objek atau benda lainnya, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan. Contoh penggunaan beside. The TV is beside the cupboard. The TV is beside the cupboard, yang artinya TV itu ada di samping lemari. Contoh penggunaan next to. My house is next to the bookstore. My house is next to the bookstore, yang artinya rumahku terletak di samping toko buku. Yang kelima adalah between dan among. Between dan among. Between dan among keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama bermakna di antara. Adapun perbedaannya ialah between digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang terletak di tengah dua objek atau benda. Contohnya, the refrigerator is between the washing machine and the cupboard, yang artinya kulkas berada di antara mesin cuci dan lemari. Sedangkan among digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di tengah banyak objek atau benda lainnya. Contohnya, there is a mouse among the cats. Ada seekor tikus di antara kucing-kucing di sana. Yang keenam yaitu in front of dan behind. In front of dan behind. In front of memiliki makna yaitu di depan, sedangkan behind memiliki makna yaitu di belakang. In front of digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada tepat di depan sebuah objek atau benda lainnya. Contohnya, he sits in front of the TV. He sits in front of the TV, yang artinya dia duduk di depan TV. Behind digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di belakang sebuah objek atau benda lainnya. Contohnya, the broom is behind the door. The broom is behind the door, yang artinya sapu itu ada di belakang pintu. Ayo kita bernyanyi bersama agar materi hari ini dapat lebih mudah dipahami dan diingat. In front of di depan, behind di belakang, beside itu di samping, near di sekitar.
sekitar, between di antara, in itu di dalam, on di atas, above tidak menempel, under di bawah, below tidak menempel. Let's sing preposition of place together. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Teruslah berlatih bahasa Inggris setiap hari. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Selamat tinggal dan semoga harimu menyenangkan. Thank you.